Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmatika Martutillah dengan NIM 2014-05-0026. Di sini saya akan membacakan Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sadaqallahul azim. Nah, terjemahannya yaitu dan himpunkanlah untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Lalu ayat 18, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ayat 19, maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan agar aku mengajarkan kebajikan yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu. Ayat Allah memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman untuk memimpin pasukan jin, manusia, dan binatang. Mereka patuh dan dapat diatur dengan tertib. Pemimpin semut memberikan kesempatan kepada Nabi Sulaiman untuk lewat. Mereka masuk ke sarang masing-masing. Sulaiman tersebut dengan gembira dengan keputusan semut. Sulaiman berdoa diberikan kesempatan untuk beramal soleh, dimasukkan ke dalam tumpukan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang hikmat yang telah dilimpahkannya kepada kedua orang hamba-hambanya yang telah diangkat menjadi nabi, yaitu Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman, yakni nikmat-nikmat yang berlimpah, bakat-bakat yang luar biasa, sifat-sifat yang indah, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kerajaan, pengaruh yang kuat di dunia, dan kenabian serta risalah agama. Untuk itulah maka disebutkan dari Allah firman-Nya, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman.
Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana burung dapat melakukan hal itu?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tangannya dan bahwa yang menaunginya hanyalah elang merah saja, karena dapat mendesak burung lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan dihubungkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung-burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. An-Naml ayat 17. Yakni Sulaiman mengumpulkan semua bala tentaranya yang terdiri dari makhluk jin, manusia, dan burung-burung. Nabi Sulaiman diiringi oleh mereka dengan segala kebesaran dan kemegahannya di tengah-tengah bala tentara manusia. Karena merekalah yang mengiringi. Setelah mereka terdapat bala tentara dari makhluk jin, sedangkan bala tentara burung kedudukan mereka berada karena mereka yang mengiringinya. Setelah mereka mendapat bala tentara dari makhluk jin, sedangkan bala tentara burung kedudukan mereka berada di atas udara. Apabila matahari panas, maka burung-burung itu menaunginya dengan mereka dengan sayap-sayapnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fahuman yu'zuun", yang artinya lalu mereka diatur dengan tertib, yaitu dia menyusun secara rapi barisan masing-masing, mulai dari pertama sampai yang terakhir, agar tidak seorang pun yang melangkahi posisi yang telah ditetapkan baginya. Mujahid mengatakan bahwa Sulaiman menjadikan pada tiap barisan komandannya sendiri untuk yang mengatur barisan tersebut agar rapi dan berjalan dengan tertib, tidak semrawut sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja di masa sekarang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, yakni manakala Nabi Sulaiman beserta para tentaranya yang mengiringnya sampai di lembah semut. Berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Ibnu An-Sakir telah meriwayatkan melalui Ishaq Ibnu Bishir dari Syaib, dari Qatadah, dari Al-Hasan bahwa nama semut yang berbicara itu adalah Haras. Ia berasal dari kelompok semut yang dikenal dengan nama Bani Sisan. Disebutkan bahwa besar semut itu sama dengan seekor serigala, sedangkan semut yang berbicara itu pincang kakinya. Ia merasa khawatir makhluk jenisnya akan binasa karena terinjak-injak oleh kuda pasukan Nabi Sulaiman. Maka ia menyuruhkan kepada makhluknya agar memasuki sarang-sarang mereka. Sulaiman mengerti pembicaraan itu, yang artinya, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kedua orang ibu bapakku untuk mengerjakan amal soleh yang telah Engkau ridai. Yakni, berilah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku, sehingga aku dapat memahami bahasa burung dan bahasa semua hewan, berkat pengajaran-Mu kepadaku, juga kepada orang tuaku, agar diriku menjadi orang yang tunduk dan patuh, dan beriman kepadamu. Wa an a'mala sholihan taradahu, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridai, yaitu amal yang Engkau sukai dan Engkau ridai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Artinya, apabila Engkau mewafatkan diriku, maka himpunlah aku bersama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Dan Rafiqul A'la dari kekasih-kekasih-Mu. Sementara ada sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa lembah tersebut terletak di negara Syam atau negeri lainnya,
dan bahwa semut tersebut mempunyai 2 sayap seperti lalat atau hal lainnya hanyalah merupakan dongeng yang tidak ada kenyataannya. Nauf al-Bakali mengatakan bahwa semut Nabi Sulaiman besarnya seperti serigala. Penukil mengatakan bahwa memang demikianlah yang saya jumpai dalam kitab, salinannya memakai huruf ya, padahal sebenarnya memakai ba. Hal ini merupakan kekeliruan dari penyalinnya. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Kalau memang iya, artinya serigala, sedangkan kalau memakai ba artinya lalat. Yang tersimpul dari kisah ini ialah bahwa Sulaiman memahami ucapan semut itu karenanya ia tertawa. Hal ini merupakan suatu keistimewaan yang sangat menakjubkan. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar, telah menceritakan kepada Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Mis'ad, dari Zaid al-Amah, dari Abu Siddiq An-Naji yang telah menceritakan bahwa Sulaiman ibnu Dawud keluar untuk meminta hujan. Tiba-tiba ia menjumpai seekor semut sedang terlentang seraya menghadap semua kakinya ke arah langit dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya kami adalah salah satu dari makhlukmu. Kami memerlukan sekali siraman hujanmu. Jika tidak engkau sirami kami, berarti engkau akan membinasakan kami." Maka Sulaiman berkata, "Marilah kita pulang. Sesungguhnya telah ada makhluk selain kalian yang membaca doa istiqomah." Di dalam kitab Sahih Muslim telah disebutkan sebuah hadis melalui jalur Abdul Razak dari Ma'mar, dari Hammar, dari Abu Hurairah, dan dari Nabi SAW. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.